Kalau kemudian keterbelahan ini dijaga dan dilanggengkan dengan memelihara instrumen buzzer-buzzer itu menurut saya keliru besar. Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun di luar pemerintah. Ini yang menurut saya ya, kita harus kembali kepada semangat dasar berdemokrasi itu. Kalau demokrasi ini cuma diarahkan jadi urusan pilih memilih, copras-capres, demokrasi apa ini? Ini yang namanya sontoloyo. Kedua, kalau kita lihat kemarin hasil dari survei Litbang Kompas, rakyat hari ini tidak ingin meneruskan keterbelahan itu. Nah, sumbernya ternyata, ya kalau kita lihat itu survei Litbang Kompas itu, nah keterbelahan ini bersumber dari yang namanya buzzer. Nah, di kalangan generasi muda, ya, kita udah harus benar-benar kritis itu, ya. Ternyata buzzer ini menjadi sumber keterbelahan itu. Buzzer ini menjadi instrumen ya untuk melanggengkan keterbelahan tadi. Cilakanya ya, hari ini tuh ada buzzer yang dipelihara pemerintah dan ada buzzer yang digunakan untuk menyerang pemerintah, dan semuanya menggunakan instrumen baik sosial media ya. Terus kemudian yang digunakan pun dengan cara-cara membangun, merawat keterbelahan, isu-isu sektarian dan primordial. Nah, ini yang menurut saya kita harus kembali dalam esensi kita berbangsa. Para pendiri bangsa kita ini luar biasa, ya, bisa menyepakati Pancasila ini dan kemudian menyepakati kehendak bersama sebagai sebuah bangsa, ya, itu luar biasa. Kalau kita lihat dengan proses pembentukan pembukaan mukadimah Undang-Undang Dasar kita itu kan jelas, disitulah rumusan otentik para pendiri bangsa kita hendak mendirikan sebuah negara Indonesia merdeka yang mengakomodir, yang bisa mengakomodir berbagai seluruh kemajemukan ini. Para tokoh-tokoh bangsa kita, ya, terutama saya hormat betul bahwa perspektif Islam kita ini Islam kebangsaan. Kemudian bisa agar kita bisa bersama-sama sebagai sebuah bangsa dalam Indonesia merdeka ini bisa menghilangkan yang disebut dengan piagam Jakarta itu, gitu loh. Nah, jadi ini kan satu luar biasa ya, bahwa kehendak dari spirit para pendiri bangsa kita menjaga semangat persatuan itu, bukan keterbelahan. Nah, kalau kemudian keterbelahan ini dijaga dan dilanggengkan dengan memelihara instrumen buzzer-buzzer itu menurut saya keliru besar. Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun di luar pemerintah. Inilah yang menurut saya, ya, ini yang mengelola negara kalau nggak memahami spirit dasar tentang kebangsaan kita, hancur bangsa kita, gitu loh. Nah, itu yang selalu saya tentang, Mama. Kenapa? Ya, oligarki ini sangat berbahaya. Orde Baru dulu melahirkan yang namanya sistem konglomerasi, kroniisme gitu loh. Konglomerat itu sebagai operator, dia butuh akses ke kekuasaan untuk bisa melanggengkan usaha-usahanya. Dia butuh akses gitu. Jadi kalau dia datang itu, ya dia di pekarangan dulu, nongkrong dulu, bahkan di pos penjagaan itu, gitu. Baru disuruh nanti bisa malam-malam udah selesai yang lain, pembicaraan lain, baru belakangan dia masuk datang, diperkenankan. Kalau diperkenankan gitu loh. Nah, sekarang ini lebih bahaya. Nah, dia bukan lagi sekedar operator, dia sudah menjadi regulator dan juga menjadi eksekutor. All in. Nah, inilah oligarki pemodal ini yang masuk di dalam kekuasaan hari ini. Nah, ini bahayanya. Terjadilah yang namanya rakyat ngantri berbulan-bulan. Mari kita telah kembali dalam Indonesia merdeka ini. Periode mana, dalam periodisasi pemerintahan mana ada rakyat dibiarkan
ngantri berbulan-bulan terkait hajat hidup orang banyak. Antri minyak goreng itu. Dan negara nggak bisa berbuat apa-apa. Dan negara sepertinya mengabaikan hajat hidup orang banyak. Nggak bisa dong. Politik itu, ya, idealisme dan ideologinya itu berpihak pada kepentingan rakyat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir. Negara harus tegas. Disitulah keberpihakan negara. Itulah fungsi negara. Memberikan hak kepada rakyat dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok kepada rakyat dan melindungi kepentingan rakyat. Itu hakikat dasar bernegara. Hakikat dasar mengelola pemerintahan. Lah ini rakyat dibiarkan ngantri berbulan-bulan, tega gitu loh. Nah kita bilang, oh ini pemerintahan pro rakyat. Ya gimana kita menyebut ini pro rakyat kalau rakyatnya dibiarkan ngantri berbulan-bulan? Ini juga harus menjadi bagian kritik. Ya saya mendukung pemerintah, tetapi ya saya kan bukan zombie. Politik ini kan harus diemban dengan elan, dengan satu roh, semangat, dengan satu spirit gitu. Nah, kalau kalangan kawan-kawan muda harus berpolitik itu juga baik dalam politik praktis maupun di bidang hukum, di bidang ekonomi, jadi wirausaha apa segala macam, harus memiliki ideologi itu, memiliki keberpihakan. Kan kita ini ya kalau jadi pejabat itu ya atau berpolitik, kalau kita memiliki ideologi, kita akan diemban satu yang namanya amanat penderitaan rakyat itu. Disitulah kita memaknai politik itu. Disitulah kita memaknai pemerintahan itu. Disitulah kita memaknai penyelenggaraan negara itu. Itulah kita punya elan di situ. Benar-benar bahwa ini adalah amanat dari penderitaan rakyat. Berkuasa itu ya harus menjalankan itu. Oh ini rakyat ngantri berbulan-bulan kok. Dan ada korban jiwa. Negara nggak bisa apa-apa. Negara punya seluruh instrumen, perangkat hukum, aparat hukum. Mau menindak juga boleh. Diberikan anggaran oleh rakyat. Ini yang menurut saya ya kita harus kembali kepada semangat dasar berdemokrasi itu. Kalau demokrasi ini cuman diarahkan jadi urusan pilih memilih, copras-capres, demokrasi apa ini? Ini yang namanya sontoloyo gitu loh. Ini yang mau dibangun ya demokrasi sontoloyo, demokrasi yang lepas dari yang kehendak rakyat tadi. Kehendak rakyat hari ini apa? Ingin harga-harga yang murah, ingin lapangan kerja, ingin kepastian, ingin keadilan. Itulah yang kita penuhi. Dan bagi saya, ya, mengelola negara itu ya harus diemban satu semangat tentang amanat penderitaan rakyat. Nah, ini yang menurut saya oleh teman-teman ya tadi mengkritisi tentang penggunaan fasilitas negara apa segala macam harus terus disuarakan. Bila perlu pemerintah hari ini ya dan juga partai-partai politik lain fokus ngurus rakyat. Belanda masih jauh, agenda pemilu masih jauh. Jangan jadi sibuk pada urusan copras-capres. Rakyat urusin dulu. Nah, itu anak-anak muda harus melantangkan suara itu. Atau memang pertanyakan kembali, ini pemerintahan masih efektif nggak? Gitu. Baik di pusat, daerah hingga desa. Kalau udah nggak efektif, ya silakan. Pak, siapa? Dievaluasi kembali. Gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman itu aja sebagai pemantik diskusi kita hari ini ya, bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita harus kembalikan ya dan perjuangkan esensi berdemokrasi itu, baik secara politik maupun demokrasi ekonomi itu. Gimana kita kalau bicara tentang demokrasi ekonomi, demokrasi politiknya aja hari ini sontoloyo kan gitu, sibuk semua copras-capres, ini apaan gitu loh. Dan ini dipicu oleh elit. Loh, pertanggungjawabannya 5 tahunan kemana? Nah, ini kan harus kita pertanyakan gitu. Saya walaupun sebagai berasal dari pendukung pemerintah, saya nggak ingin pemerintahan ini menjadi konyol, terbawa arus
politik sontoloyo, copras-capres yang masa waktunya masih lama. Kita ingin siapa aja Bang menurut Abang Bang? Pemerintahan ini Capres itu Bang. Ya, pemerintahan ini menjalankan mandat rakyat untuk memenuhi janji-janjinya dalam periode 5 tahun itu. Dan kemudian kita harus menjaga komitmen amanat reformasi dan demokrasi, ya, bahwa reformasi dan demokrasi itu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses perjalanan bangsa kita. Maka ketika pada masa reformasi itu, ya, disepakatilah bahwa harus ada kepastian dalam periodisasi masa jabatan presiden. Maka dia dibatasi menjadi 2 periode. Jadi kalau ada kehendak kelompok-kelompok yang menyuarakan 3 periode, itu adalah musuh demokrasi dan musuh reformasi. Sekian, terima kasih ya sebagai pembuka dan berdiskusi yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.